Bahkan begini, pesantren itu ada sebelum negara ada. Bahkan negara itu terbentuk dari semangat pesantren. Ya. Dari saya balik. Kalau di pesantren saja belum betul-betul aman, apalagi di luar. Jadi jangan terus di luar. Pernah masyarakat itu tanya, itu salaman dengan orang yang sudah sepuh sekitar 60 atau orang tua. Itu biasa katanya, mau ke masjid, papasan salaman. Padahal itu bukan mahram. Itu menganggap mereka itu tidak batal wudu. Padahal itu sekian tahun. Sidogiri. Keramat itu nama desa. Nama desanya Keramat. Pesantren Keramat gitu ya. Pesantren Keramat. Sidogiri gitu ya. Langit. Genggong kan itu ya. nama desa. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi, ketemu lagi di obrolan santai ngopi bareng Cak Muhammad Taufik Hidayatullah. Mau ngajak Ustaz tuh kan. Karena di kampungnya Mas Ustaz aja, Mas Taufik. Iya, itu pengundur. Oke, di Kawah Pajarakan beliau adalah orang pribumi. Kalau saya kan orang primitif itu ya. Primitif. Oke. Orang singgahan ya. Tinggal di desa Selogodik Wetan. Selo ya. Selo. Dulu orang bilang Solo Godek. Salah baca. Oh, Selo itu ya. Selo itu kan artinya batu. Selo godek. Godek itu apa? Oh ya, godek ya ada sejarahnya. Godek ya. Saya tanya orang-orang tua ada yang tahu apa Selo Godek. Tak mikir, seperti kening lareng Selo Godek. Asli? Saya sumber Katimoho, Krejengan. Kecantol di Selo Godek di Pajarakan. Kecantol apa menyantolkan diri? Menyantolkan diri. Beda deh ya konotasinya. Oke. Saya pengen ngobrol tentang pesantren. Siap. Karena saya tahu Mas Taufik ini kan nyantri ya dulu. Mondoknya di? Pertama mondok di Pondok Pesantren Tarbiyattul Akhlak. Tarbiyattul Akhlak di Habib Husin, Keraksan. Oh, oke. Setelah itu di sana saya 2 tahun. Setelah itu sama orang tua dipaksa pindah. Karena waktu itu saya kan awal cita-citanya ingin menghafal Al-Quran. Akhirnya mondok di Pondok Tarbiyattul Akhlak asalnya Habib Husin. Cuman orang tua saya tidak merestui. Tidak tahu untuk menghafalnya ya. Untuk menghafal tidak tahu. Katanya khawatir Al-Qurannya itu ditinggal karena hafal Al-Quran itu pahalanya besar, dosanya besar. Itu yang ada di mindset orang tua saya. Khawatir saya itu meninggalkan Al-Quran, bukan hanya saya yang dapat dosa, tapi orang tua yang sudah meninggal itu dapat dosa. Itu khawatirnya kan. Akhirnya saya dipindah. Dulu pinginnya di Sidogiri. Cuman karena kakak saya itu alumni Pondok Pesantren Keramat Pasuruan yang masih saudara dengan Sidogiri, akhirnya saya dimondokkan di Pesantren Keramat itu masuk besok ya? Masuk kecamatan apa? Kecamatan Gerungan, Keraton. Keraton. Oke. Akhirnya dari tahun 2008 saya salaf ya? Salaf, mana ada formalnya, cuma salaf. Oh, masih terjaga sampai sekarang? Sampai sekarang. Insyaallah. Oke, ini saya pengen ngobrol tentang kehidupan pesantren ya, kehidupan santri yang hari ini banyak orang yang masih meragukan juga ya. Meskipun tamat-tamatan pesantren itu, lulusan pesantren, bahkan pesantren salaf sekalipun sebenarnya ketika hadir di tengah-tengah masyarakat kan tidak bisa diragukan ya, tidak diragukan perannya, kemampuannya, bahkan sumber daya masyarakat, sumber daya SDM yang ada di pesantren ini sebenarnya sudah sangat kompleks. Bagaimana menyikapi pandangan masyarakat bahwa lulusan pesantren nanti jadi apa gitu? Kalau kita sejarah pesantren dulu ya, pesantren itu zaman Rasulullah sudah ada. Kita dengan Ahlus Sofa kalau kita ingat dulu, Ahlus Sofa itu dari sahabat muhajir yang tinggal di serambi pinggir masjid itu, akhirnya dikasih tempat sama Rasulullah. Apa tugasnya mereka ngaji kepada Rasulullah tentang agama, terus ngaji langsung, gerak-geriknya Rasulullah diamati, akhirnya dipraktekkan. Akhirnya dari Ahlus Sofa itu yang terkenal sahabat Hurairah. Itu yang memang dulu tidak ada kata-kata pondok pesantren, mungkin di kata-kata pondok pesantren mungkin ada di Nusantara, tapi yang seiring dengan pondok pesantren, mekanismenya sama, ngaji pada kiai, ngaji mendalami Al-Quran, mendalami ilmu fikih hadis,
untuk mendalangi akhlak tasawuf itu zaman Rasulullah itu sudah ada. Dari mereka yang sahabat yang terkena dengan ahli sofa yang dikasih fasilitas sama Rasulullah, mereka itu tidak punya keluarga, hanya di situ sudah ngaji itu. Bahkan bekalnya itu dari Rasulullah, bahkan dari sahabat Ansor yang menyumbang untuk ahli sofa. Itu sejarah, kalau kita pahami sejarah Rasulullah dulu. Jadi sebenarnya cikal bakal pondok pesantren dari zaman Rasulullah sudah. Jadi sanadnya jelas ya. Sudah. Sanadnya jelas. Makanya kenapa kalau saya pribadi, kenapa orang tua masyarakat pesantren? Mungkin orang tua saya dulu tidak punya argumentasi yang valid mungkin. Pokok kamu mondok ya. Lulus SD mondok. Semua keluarga saya mondok. Oh, oke. Okay. Atau mungkin ya karena mungkin lingkungan keluarga yang sudah mondok gitu dan kayaknya kalau nggak mondok kita kayak tercabut dari kebiasaan keluarga. Oke, kalau untuk peran santri untuk di masyarakat banyak sebenarnya. Bahkan kalau di masyarakat tidak ada lulusan pondok pesantren, bagaimana bisa masyarakat itu menjalani kehidupannya dengan baik? Terus apalagi masalah ibadahnya. Siapa yang mengajari ibadah mereka di masyarakat di daerah pegunungan kalau bukan santri lulusan pondok pesantren? Itu sudah merupakan peran penting dalam masyarakat. Mohon maaf saya ini tahun 2025 ini beberapa tahun yang lalu. Mungkin 2 tahun yang lalu kan saya punya majelis di rumah. Itu sempat saya buka kajian fikih. Ternyata ada masyarakat suami istri itu anggapannya tidak batal wudu. Mereka sudah menjalin ini sekian tahun. Saya tanya, saya jelaskan waktu itu batal wudu. Kan ada 4 ya, yang keluar dari kemaluan, terus yang kedua menyentuh laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dan seterusnya. Terus dia tanya, bagaimana kalau saya nyentuh istri sampean itu bukan mahram, tapi bisa saya tuh sekian tahun tidak bisa, sudah setelah wudu biasa megang istri, cuma istri itu sudah sekian tahun. Nah, kalau ini tidak diberikan pemahaman oleh pesantren, orang-orang yang nyantri di pondok pesantren yang pulang ke kampungnya tidak kasih pemahaman, siapa lagi? Nah, itu peran penting pondok pesantren untuk menyalurkan pendidikannya di pelosok desa. Itu satu kasus ya, saya temukan sendiri, alami sendiri. Ada masyarakat mereka memang tidak tahu kalau bersentuh dengan istrinya itu batal wudu. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah masyarakat itu tanya, itu salaman dengan orang yang sudah sepuh sekitar 60 atau orang tua. Itu biasa katanya, mau ke masjid papasan salaman, padahal itu bukan mahram. Itu menganggap mereka itu tidak batal wudu, padahal itu sekian tahun. Alhamdulillah di sekitar saya itu saya kasih pemahaman, ternyata saya salah. Iya itu. Bagaimana kok? Sudah, karena sekarang saya tahu jangan dilakukan lagi. Bagaimana sholat saya? Saya sarankan usahakan untuk sebisa, semampunya, bukan sebisa, semampunya saja. Kalau untuk, karena itu kan otomatis sholatnya tidak sah kan? Karena tidak tahu ya sudah kotor. Itu yang diajarkan guru-guru sahabat di pesantren. Kalau misalkan kita tidak anggapannya, ternyata selama ini sholat saya tidak sah karena mungkin wudunya tidak sah, kotor semampunya. Itu peran kecil ya. Peran kecil bukan peran kecil, sangat besar karena ini menyangkut dunia akhirat. Kalau misalkan orang sholatnya tidak sah kan di akhiratnya gimana nanti? Itulah satu peran penting pesantren untuk menjelaskan, membangun peradaban agama. Iya, peradaban agama itu salah satu. Mungkin itu bagian yang kecil di pelosok desa. Belum lagi bagaimana pesantren membangun untuk negara. Jadi seperti kita tahu bahwa pondok pesantren sebenarnya lembaga pendidikan yang tertua ya, dan punya kontribusi jelas ya. Bahkan begini, pesantren itu ada sebelum negara ada. Bahkan negara itu terbentuk dari semangat pesantren ya, dari musola ke musola, dari masjid. Apa musola itu kan tempat ngaji dulu. Mungkin dulu tidak ada bangunan yang megah seperti sekarang, ada musola. Di situ ada orang yang nginep. Lah sama dengan zaman Rasulullah, di situ ada tempat, ada orang yang nginep ngaji agama sama. Mungkin hanya pondok pesantren familiarnya di Indonesia kemungkinan. Kalau kami baca sejarah itu kan pesantren, ada kata-kata pondok pesantren itu ada ketika Indonesia masuk, ketika
Islam masuk ke Indonesia. Yang itu dipelopori oleh Wali Songo. Barulah cikal bakal nama pondok pesantren. Tapi pondok pesantren itu yang ada di dalamnya, yang kita pahami isi di dalamnya apa? Ngaji, datang mendalim agama. Bukan hanya agama saja. Bahkan di Wali Songo itu ada santri beliau memang dicetak untuk alim. Ada yang santrinya beliau yang dicetak memang ahli tata negara. Seperti Sultan Agung, itu santrinya Sunan Ampel, dicetak memang ahli negara. Akhirnya dia menjadi raja pertama Islam. Ada yang dicetak menjadi orang yang ahli budaya seperti Sunan Kalijogo. Itu. Jadi ulama itu bukan hanya mencetak santrinya untuk menjadi kiai, tidak. Semua aspek harus dipelajari dalam pesantren. Konteks agamanya kan tetap kental ada di situ ya. Tidak, artinya konteks agama itu nomor satu kan. Yang lain itu istilahnya bukan, pokoknya yang penting agama, setelah itu yang lain itu mengikuti. Bahkan kalau kita lihat nama saja pondok pesantren dulu itu kan namanya bukan daki-daki yang ngambil dari Arab itu. Nama kotanya, nama desa, nama dusun bahkan itu. Saya mondok di Pondok Mojosari Nganjuk. Nama pondoknya sampai sekarang Pondok Pesantren Mojosari. Lirboyo itu nama desa itu. Saya Keramat. Sidogiri. Keramat itu nama desa. Nama desa. Pondok Pesantren Keramat gitu ya. Pondok Pesantren Keramat. Sidogiri gitu ya. Langit. Genggong kan itu ya. Nama atau kalaupun dia punya nama itu, tapi pondok nama desanya itu yang lebih kental. Lebih kental nama desanya. Ya mungkin itu salah satu hubul waton yang ditanamkan secara hubul tidak. Waton minal iman itu yang ditanamkan para guru kita. Nah hari ini begini. Sehingga saya teringat itu dalam makalahnya di dalam kitab, insyaallah kutip di kitab Ihya ya, laulal ulama la soronas mithalal bahari atau kalbah mithalal bahari. Kalau seandainya di muka bumi tidak ada ulama, maka niscaya kehidupan manusia seperti hewan. Tidak tahu halal haram. Seperti yang saya rasakan waktu di daerah saya itu, tidak tahu ini ternyata batal wudu kan. Seandainya saya tidak mondok pas saya tidak di sini kan gimana jadi ngaji. Ya alhamdulillah saya sebagai penyuluh juga sebagai ini merupakan bagian perpanjangan dari ulama gitu ya. Perpanjangan Kementerian Agama Probolinggo yang ada di Kawah untuk menyampaikan ini di masyarakat. Alhamdulillah bisa. Nah ini loh, untungnya penyuluhnya santri gitu loh. Nah ini pentingnya gitu loh. Ternyata santri itu bisa diperankan di banyak sisi. Kita pernah punya wakil presiden santri pernah ya, gubernur santri itu loh. Kalau yang menanya santri jadi apa gitu, Pangeran Diponegoro santri ya, jelas itu kan nama aslinya Abdul Hamid. Atau Jenderal Sudirman. Jenderal santri. Gitu. Oke. Hari ini kita akan lebih jauh bicara tentang pesantren. Hari ini pesantren kan banyak sekali bentuk ya, ada yang salaf, ada yang sudah, ada yang mu'adalah, ada yang yang dunia formal, dunia formal gitu ya, macam-macam pondok pesantren yang menjadi pembeda atau yang menyatukan dari perbedaan itu. Sebenarnya dari konteks pesantren itu sama, menurut saya sama. Tergantung masyarakat. Istilahnya pesantren saya pribadi amati itu ibaratnya kalau sangat toko Indomaret. Tinggal masyarakat mau beli apa. Cuman garis besarnya di pesantren itu yang namanya religius itu tetap dikedepankan. Ya, dimanapun pesantren itu pesan religius tetap dikedepankan. Memahami agama itu dikawal dari awal sampai akhir, itu tetap dikawal oleh para kiai dan para pengasuh, para pengurus yang ada di pesantren. Misalkan ada salah satu pondok modern, tapi di sana tetap menekankan wajib berjamaah. Soal dari pembiasaan maka nilai religiusnya itu tetap dikedepankan, walaupun santrinya nanti lulusannya itu lebih ke modern. Tapi pembiasaan religiusnya itu tetap ditanamkan dari sejak santri itu awal mondok, sejak dini. Ya. Jadi kan nanti pulang, bahkan ada statement kiai saya begini, apapun kamu besok, jadi apapun besok di masyarakat, nilai santri tetap dulu. Mau jadi dokter yang santri. Mau jadi pejabat yang santri. Karena kenapa di pesantren nilai religiusnya itu dikedepankan. Jadi pejabat, jadi ini, tapi tetap santri. Oke. Bahkan statement kiai saya itu Kiai almarhum Kiai Asad
Abdul Karim Pondok Pesantren, jadilah santri yang intelektual dan santri. Yes, keren. Beliau. Jadi di pondok itu jadilah santri yang Kalau intelektual. bahasa Mbah Yai saya, Mbah Yai Zainuddin almarhumlah. Mbah Yai Zainuddin itu dawuhnya lebih ya. Santri kudu iso anjulu sutroin bahasa Jawa. Gini lagi kena dawuhnya Kiai Mutawakil, saya akan mondok di gitu. Apapun kamu profesinya besok di masyarakat, nilai santri harus dikedepankan. Jadi dokter santri. Jadi mau nyuntik bismillah dulu. Yes. Jadi bukan obat itu yang memberi kesembuhan, tapi Allah. Ya gitu. Nah, sekarang itulah kalau santri beda dengan yang lain. Kalau mohon maaf kalau kan sampean minum obat ini pasti sembuh. Ini sembuh. Kalau santri dengan izin Allah, insya Allah dengan perantaran obat ini insya Allah akan sembuh. Jangan lupa ya baca bismillah ya. Bahkan ada yang untuk baca bismillah, baca sholawat baru minum. Nah kan itu santri. Iya. Jadi kalaupun tidak menyalahkan obatnya, tidak menyalahkan obatnya, tapi tetap kepasrahan kepada Allah. Mungkin belum saatnya Allah memberi kesembuhan kan gitu. Sekarang yang sedang marah hari ini kan banyak orang yang tidak tahu menahu tentang pesantren. Dia nggak pernah nyantri, dia nggak pernah tinggal di pesantren, bikin pondok pesantren. Ini banyak loh ya orang punya uang, dikiranya pondok pesantren itu bangunan lalu ada peserta didik hanya seperti itu. Kulturnya tidak terbangun. Dan akhirnya banyak sekali loh terjadi. Ini yang bahasa saya ini agak merusak citra pesantren. Ini gimana menyikapinya? Ya, untuk masyarakat, misalkan mau memondokkan, maka carilah pesantren yang sudah istilahnya bisa menahan badai. Artinya sudah beberapa puluh tahun itu. Atau carilah pesantren yang sanadnya jelas. Karena memang sekarang itu banyak pesantren yang sanadnya tidak jelas. Karena apa? Mereka beruang, punya banyak. Saya sering ketemu dengan orang-orang pesantren. Memang di daerah kota besar itu banyak pesantren yang mangkrak. Bahkan pun ada orang yang miliarder mungkin bangun pesantren, bingung cari kiai. Karena ibarat mungkin anggapannya dia bangun pesantren tidak semudah membalikan tangan. Padahal kalau kita sejarah para guru-guru kita yang mendirikan pesantren, beliau itu tidak membangun pesantren sebelum puasa sekian tahun. Ya. Riyadhah dulu. Tidak langsung bangun, enggak. Beliau Riyadhah dulu dirakati tanah mana yang pas untuk pesantren. Nah, kenapa sekarang banyak pesantren yang seperti Anda sampaikan tadi, artinya memikul masyarakat? Mungkin pendirinya tidak Riyadhah dulu, asalkan dia punya uang bangun pesantren. Dikiranya modal utamanya modal uang. Bahkan ayo kita sejarah pesantren mana yang besar-besar yang sudah berabad tahun. Guru saya waktu di Keramat itu menyampaikan pernah pondok di salah satu pondok Nganjuk katanya. Beliau gurunya pendiri pondok di salah satu Nganjuk itu wirnya pakai jagung. 1 hari makan jagung. Itu selesai baru mendirikan pesantren. Bayangkan. Dan ikhlas lillahi ta'alanya itu. Jagungnya nggak main-main. Sebutir. Satu hari satu butir. Akhirnya di pondok besar. Iya. Jadi atau malah dulu itu nggak ada ya pondok itu diresmikan itu nggak ada. Kiai meresmikan diri itu nggak ada. Sekarang deklarasi peresmian pondok pesantren. Akhirnya apa yang terjadi di masyarakat tidak menjamin santri yang lulusan itu bisa kebal bisa menyampaikan ilmu agama yang sesuai dengan tuntunan para ulama salaf. Karena juga sananya juga jelas. Makanya kalau mondok pesantren carilah sananya jelas. Ya mungkin di Probolinggo sudah masyarakat Probolinggo paham mana pondok-pondok yang jelas-jelas sananya nyambung kepada Rasulullah. Ada pondok dari timur mungkin ada Nurul Jadid, ada Nurul Qadim. Banyak pondok-pondok ada termasuk pondok-pondok kecil Hasan Terus banyak yang pondok-pondok kecil yang istilah lulusan dari pondok-pondok besar ini mendirikan pondok pesantren. Insyaallah. Nah ini yang perlu sekali kita perhatikan, yang akan menjadi simpulan dari obrolan kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, santri ternyata dapat diandalkan di tengah-tengah masyarakat, baik itu bicara tentang ekonomi, bicara tentang kecakapan, tampil di tengah-tengah masyarakat, bicara tentang sumber daya manusianya. Jadi ini yang kedua, pesantren itu punya sanad yang jelas. Punya sanad yang jelas bahkan dari Rasulullah. Sejak Rasulullah.
Dan yang keempat, yang ketiga, pesantren itu bukan hanya belajar secara secara tekstual, tapi secara konteks, karena mereka bukan hanya belajar dari kitabnya, belajar dari apa yang mereka baca, tetapi melihat contoh langsung dari pengasuh, dari ustadz-ustadznya, bagaimana akhlak mereka, bagaimana perilaku mereka menerapkan nilai-nilai agama dalam pembiasaan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, yang penting menjadi catatan kita semua, memilih pesantren, pilihlah pesantren yang punya sanad keilmuan yang jelas. Semoga ke depan pesantren-pesantren kita dilindungi oleh Allah dan terus menjadi, karena sekarang itu pesantren jadi sorotan. Betul, jadi sorotan. Kadang ada yang menggerogoti orang-orang untuk bagaimana pesantren itu tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Oke, kalaupun ada anggapan di masyarakat bahwa pesantren itu bukan tempat yang menjamin anak kita menjadi bagus. Tidak ada satupun tempat yang bisa menjamin kita semua bisa selamat dari keburukan. Tetapi paling tidak kalau bahasa saya, mau pesantren kan lagi tak tentu. Tapi bahasa saya balik. Kalau di pesantren saja belum betul-betul aman, apalagi di luar. Jadi jangan terus di pesantren belum tentu aman. Tidak ada tempat yang aman, tetapi pesantren minimal ini punya keseriusan, punya komitmen untuk menjaga pendidikan, menjaga akhlak, menjaga perilaku keberagaman dan pembiasaan yang sudah dibangun di dalam pesantren itu sendiri. Terima kasih Mas Taufik atas obrolannya, atas sharingnya. Suatu hari semoga Allah masih mempertemukan kita untuk ngobrol lagi. Terima kasih kepada sahabat religi, para pemirsa podcast Kawah Pacarakan. Jangan lupa like, subscribe, komen, share agar podcast kita atau channel kita semakin berkembang dan semakin bermanfaat, dan ini juga menginspirasi kepada kawan-kawan lain. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.